Sebenarnya saya juga baru paham kenapa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mencari minimal pengalaman di bidang IT itu 2 tahun. Karena halo, nama saya Raihan Abraham Nukmansyah, biasa dipanggil Raihan. Saat ini saya bekerja sebagai back-end developer di PT Karisma Catur Mandala. Untuk produk brandnya disebut dengan Duitku, Payment Gateway. Secara globalnya kan untuk back-end engineer ini atau back-end developer, itu programmer yang lebih mengurusi ke server side-nya. Artian ke manipulasi datanya, model data seperti itu. Kalau secara pengerjaan mungkin aku pribadi itu nggak cuma sebagai back-end developernya, tapi sebagai plugin developer juga, di mana aku membuat sebuah plugin seperti WooCommerce itu developmentnya untuk integrasi. Jadi nanti ada merchant yang integrasi untuk paymentnya menggunakan jasa API melewati payment gateway kita di Duitku. Aku buat, jadi mereka tinggal install aja tanpa harus mereka development ulang kayak seperti itu. Untuk di pluginnya paling kalau misalkan untuk yang daily-nya sendiri, saya lebih daily-nya sendiri sebenarnya lebih kayak membantu yang integrasi kalau misalkan ada debug atau misalkan mereka ada error menanyakan kayak gitu. Lalu selain error yang di situ juga error yang internal, kalau misalkan ada error apa, saya informasi ke project manager atau product manajernya kayak gitu. Mungkin ceritanya bakalan agak panjang karena dari awal saya karir itu sebenarnya bukan sebagai programmer atau IT, tapi sebagai di bidang pelayanan. Untuk awalnya itu saat saya masih kuliah, saya udah memulai untuk bekerja sebagai part-time untuk jadi agen call center. Itu selama 1 tahun, lalu dari situ setelah saya lulus kuliah, saya bekerja sebagai pernah sebagai teller di di salah satu bank di Indonesia. Di sana saya bekerja selama 4 tahun. Selain di teller pun, saya pernah di bank tersebut menjadi sebagai asisten call center-nya, lalu sebagai asisten untuk di bagian umumnya yang lebih ke transaksinya, pembiayaannya. Sebelumnya kuliah saya di bidangnya itu komputerisasi akuntansi, karena ada beberapa kali untuk melamar pekerjaan di bagian IT atau programmer itu tetap kalah sama yang jurusannya itu sistem informasi atau informasi teknologi atau teknik komputerisasi sendiri seperti itu. Karena masih di saya itu masih sebagian komputerisasi akuntansi. Dari situ saya lanjut lagi kuliah untuk ekstensi S1. Namun ketika saat saya melakukan tugas seperti pemrograman lagi, saya merasa refreshment, seperti saya baru menemukan ini yang saya mau gitu. Setelah sebenarnya kuliah saya itu belum beres, cuma saya mengikuti karena saya merasa ini passion saya. Akhirnya saya resign dari bank tersebut. Saya mengikuti pelatihan selama sekitar 5 bulan. Dari situ baru saya memasuki dunia IT. Setelah pelatihan sendiri, saya sempat di salah satu perusahaan swasta lainnya, startup juga, selama sekitar hampir 1 tahun, baru saya masuk saat ini di Duitku, seperti itu. Changing point-nya itu yang tadi saya sebutin juga, itu di perkuliahan saya ngerjain tugas program. Saya buat simple program dan ketika saya walaupun mengalami kendala pada saat membuat program tersebut, tapi saya merasakan saya menyukai mengerjakan ini gitu. Sampai akhirnya saya ya udah
caranya saya masuk ke dunia IT kayak gitu. Dari beberapa juga masukan untuk walaupun kita kuliah di dunia IT, nggak tentu semua kita masuk ke bidang IT tersebut. Ternyata kebanyakan malah yang masuk ke bidang IT itu adalah melalui jalur pelatihan seperti workshop ataupun challenge lainnya. Sebenarnya saya masih belum nemu untuk pekerjaan impian saya itu kayak gimana, cuma mungkin lebih kayak saya lebih nggak suka kalau misalkan ada yang masalah tapi bertele-tele kayak gitu. Makanya saya masuk ke dunia programmer karena di dunia programmer ini sendiri kita nggak bertele-tele tapi kita gimana caranya problem solving. Jadi dari sekian masalah jangan ditambah lagi masalah yang baru tapi ya udah gimana caranya selesaikan secara sementara dan juga secara permanen ke depannya gitu yang lebih baik dan mungkin bisa jadi menemukan peluang baru untuk cara lebih baik lagi ke depannya untuk misalkan secara administrasi atau pekerjaan ataupun bisnis kayak gitu. Sebelum saya bekerja di bank, saya pernah melamar sebagai IT juga di beberapa perusahaan asing. Itu benar-benar saingan yang paling ketat yang saya rasa. Jadi karena background saya sendiri pertama adalah diploma, lalu untuk jurusan saya sendiri itu nggak full IT atau nggak full teknologi. Dari situ perbandingannya sangat jelas sekali, sangat jauh dibandingkan dengan yang lain. Apalagi untuk belum lagi untuk hard skill yang belum saya miliki pada saat itu. Kalau memilih company itu sebenarnya kalau mencari pekerjaan pasti kan setiap orang juga nggak muluk-muluk, yang penting dapat kerja dulu. Walaupun begitu kita tetap harus lihat latar belakang legalitas dari perusahaannya, lalu dari background perusahaannya ini pengerjaannya seperti apa. Apalagi kalau misalkan IT, kalau IT kan sebenarnya itu global juga, nggak terperinci. Tapi jalur bisnisnya sendiri kita lihat lagi seperti apa gitu. Kita di bagian IT, lalu apa nih yang kita support dalam teknologi mereka, kayak gitu sih. Kalau misalkan yang saya lihat itu biasanya kayak stacknya yang dipakainya apa, terus untuk hard skill yang saya udah punya sama yang mereka butuhkan udah cukup atau belum. Kalau misalkan memang belum cukup, apakah mereka bersedia untuk misalkan saya belajar terlebih dahulu untuk di tempat mereka atau bagaimana kayak gitu. Kalau misalkan untuk mendapati pekerjaan yang sekarang itu sebenarnya sangat senang sekali karena untuk sebenarnya saya sendiri kan baru terjun juga ke dunia IT dan sebenarnya saya juga baru paham kenapa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mencari minimal pengalaman di bidang IT itu 2 tahun karena ternyata ada beberapa hal yang nggak di pelatihan ataupun nggak ada di nggak ada di perkuliahan kayak gitu, instansi edukasi kayak gitu, tapi ada di real lapangan kayak gitu. Waktu pelatihan sih, ketika saat pelatihan itu kan berjalan sampai 5 bulan, ketika mau selesai pelatihan, ada dari mereka juga di tempat pelatihan saya tersebut nggak langsung melepas para pesertanya, tapi mereka membantu untuk mencarikan kerja. Dari situ juga mereka menawarkan untuk masuk Ekrut gitu, dan Ekrut sendiri waktu saya daftar sendiri itu ada kayak yang namanya challenge berhadiah kayak gitu tiap bulannya. Walaupun ketika saya mencoba ternyata agak susah juga gitu karena ternyata emang untuk yang basic sama yang profesional mungkin levelnya berbeda seperti itu. Kalau dari saya sih pertimbangannya lebih kayak peluang dan benefit ya.
kalau benefit itu apa aja yang saya dapatkan pada saat ini yang merasa saya masih butuhkan. Lalu untuk dari peluang-peluang itu kayak misalkan ada karena IT ini secara globalnya sangat luas dan untuk saya yang baru terjun sendiri, saya harus mengejar ketinggalan saya dengan programmer yang lainnya gitu. Jadi harus saya melihat challenge baru untuk di tempat yang baru, lalu saya masih menggali itu semua kayak gitu. Kalau misalkan dari ketika dihubungi dari pihak Ekrut, karena ada kayak penawaran dari pihak Ekrut kan nelfon dulu, Mas masih mencari kerja atau enggak, masih avail enggak, saya bilang avail, lalu dikonfirmasi bahwa ada ini nanti interviewnya kapan, dikasih tahu juga, lalu dibantu dijadwalkan juga untuk interviewnya sama pihak Ekrutnya. Seperti itu sih. Tapi nggak lama sih kalau misalkan pada saat udah ada di telepon seperti itu. Kemarin saya ke interview ke satu itu sekitar seminggu, lalu interview ke usernya itu sekitar 2 minggu, itu udah boleh masuk, udah dapet. Mungkin lebih suportif ke pencari kerjanya, suportif banget gitu nyari kerja. Kita diingetin kalau misalkan ada kekurangan, kita ditanya untuk data yang kurangnya itu apa gitu, seperti itu, dibantu buat mengisi. Jadi untuk pencarian pun, secara pencarian pun mereka ngasih tahu kita mau pekerjaan seperti apa, mereka ngasih tahu apa aja yang perlu kita isi di sana kayak gitu, agar para recruiter pun mencari kita dengan tepat gitu. Untuk teman-teman yang istilahnya terkhususnya mungkin lebih ke programmer atau di bidang IT, teman-teman jangan nyerah atau jangan jenuh atau mengeluh, karena teknologi setiap hari itu pasti update dan terbaru, dan teman-teman juga harus mengejar teknologi-teknologi terbaru dan belajar tiap waktu. Sebenarnya kalau misalkan teknologi karena semakin terbaru, maka semakin banyak hal baru yang pasti kita temuin di sana gitu. Pasti seru kok. Oke, sekian dari cerita aku sekarang. Buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe untuk dapatkan informasi terbaru selalu dari Ekrut. Dan untuk yang masih cari kerja, jangan lupa untuk daftar ke website Ekrutnya sendiri agar mungkin nanti teman-teman juga bisa dibantu untuk mendapatkan pekerja yang sesuai apa yang teman-teman mau. Sekian, pamit. Saya Raihan. Bye.